Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu wa la mathila lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang jikalau kita hitung nikmat-nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat Allah bukanlah hanya sekedar uang yang kita hasilkan, bukan hanya sekedar kesehatan yang Allah berikan. Bahkan di antara nikmat yang Allah berikan adalah taufiknya, kesempatan untuk kita bisa mencari ilmu walaupun di tengah kesibukan kita atau setelah lelahnya kita masih mau menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah benar-benar menginginkan kebaikan untuk kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dalam dirinya kebaikan, niscaya Allah pahamkan dia dalam agamanya. Pemahaman terhadap agama tentulah diperoleh dengan cara belajar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Dan malam ini kita belajar bareng mengkaji salah satu kitab karya ulama, yaitu Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berisi tentang intisari dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah membahas panjang lebar di pembahasan halal dan haram, dan kita masih berkutat dengan halal dan haram. Pada saat dimana saudara-saudara kita mungkin tidak peduli lagi mana halal mana haram, sebagaimana kebenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadzal mal amin halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak peduli lagi dari mana dia mengambil hartanya, apakah dari yang halal maupun yang haram. Dan kita telah menjelaskan tentang jenis-jenis halal dan haram, kemudian derajat-derajatnya, kemudian derajat dari sikap wara', kemudian perkara syubhat yang berkaitan sekali dengan perkara yang haram. Dan sekarang kita akan membahas salah satu pembahasan penting yang dimana pada zaman sekarang banyak ini yang terjadi, yaitu adalah bercampurnya yang halal dan yang haram. Bercampur dengan yang halal dan yang haram. Tentunya sebagai seorang muslim kita sudah memahami ya bahwasannya kita harus menjauhi yang haram dan mencari yang halal. Harus memakan yang halal dan menghindari yang haram. Itu kaidahnya. Tapi kita kan makhluk sosial.
di mana kita membutuhkan satu sama yang lain, di mana kita berinteraksi dengan orang lain, yang terkadang orang lain tersebut hartanya, ya, ada yang pekerjaannya haram atau bercampur yang halal dan yang haram. Dan alhamdulillah Islam telah menuntun kita, memberikan pedoman kepada kita bagaimana kita bersikap ketika kita berinteraksi, bermuamalah dengan mereka-mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang haram. Ketika seseorang diuji dengan perkara yang haram, maka jauhi. Jangan malah terus-menerus di dalamnya. Maksiat, mungkin setiap orang bermaksiat. Mungkin setiap kita bermaksiat. Kullu bani Adam khata'. Akan tetapi ya, bukan itu permasalahan. Yang permasalahannya adalah apakah kita masih lanjut dalam maksiat tersebut? Kalau dalam bidang halal dan haram, apakah masih kita memakan yang haram tersebut? Ataukah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat tersebut, dari perkara haram tersebut? Kalau pekerjaannya haram, apakah kita resign, meninggalkan pekerjaan haram tersebut untuk mencari yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu seharusnya sikap kita. Contohlah para sahabat, mereka tidak enggan, tidak sungkan, tidak berat untuk meninggalkan apa yang salah, apa yang haram. Ketika mereka melakukan yang haram, segera mereka bertobat. Bahkan mengaku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku berzina. Ya Rasulullah, aku minum khamr. Tegakkan had atasku, sucikan aku. Itu para sahabat. Ya. Sedangkan kita, karena kejahilan kita mungkin, karena rasa malu kita mungkin, kita masih asik, ya, melakukan dosa tersebut, walaupun mungkin dengan cara diam-diam. Dan ini semuanya salah, ya, salah. Kenapa? Karena justru perbuatan maksiat yang dilakukan dengan terus-menerus, walaupun itu kecil, itu bisa menghancurkan. Kata Nabi SAW, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil. Jangan dikumpul-kumpulkan. Dulu guru kita waktu kita kecil mengajarkan, ya, menabung sedikit demi sedikit maka menjadi bukit, ya kan? Begitu juga dengan dosa, sedikit demi sedikit jadilah bukit dosa, sehingga mencelakakan kita. Kemudian yang kedua, perbuatan dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, itulah dia pembeda antara orang yang beriman dan bertakwa dengan orang-orang, ya, yang munafik. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu mereka tidak membedakan kondisi, mau mereka di khalayak ramai maupun di kala sendirian, tetap imannya ada, takwanya ada. Karena mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik, mereka hanya menjadikan Islam sebagai tameng. Akan tetapi mereka malah berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat munafik apa? Menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Islam ketaatan, kekufuran kemaksiatan. Nah, kita menampakkan Islam kita, tapi ketika kita sendirian, kita malah menampakkan kesetanan kita. Ya.
Jangan kita menjadi kawan ketika kita sendirian. Begitu juga dengan masalah ini, halal dan haram dalam harta kita. Jikalau kita bermuamalah dengan orang lain, maka kita ilmui bagaimana seharusnya bersikap. Ya. Kalau kita sendiri, bagaimana bersikap terhadap harta yang halal dan haram, sudah kita pahami. Simple, ya, yaitu menjauhinya. Tapi gajinya besar, Ustaz. Anak istri makan apa, Ustaz? Kan gitu, Pak, godaannya, Pak, ya. Ya, syubhatnya. Sekarang sudah susah nyari yang halal, Ustaz. Yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Tanggungan anak sudah 5, Ustaz. Istri sudah 3, Ustaz. Gimana? Cicilan sudah banyak. Ya. Seperti itu. Kalau saya resign, saya keluar, bagaimana? Nah, ini kembali kepada apa, Pak? Iman dan takwa. Semakin kuat iman seseorang, semakin kuat takwa seseorang, maka akan lahir apa, Pak? Tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Tuh. Ini kehebatan sabda Nabi. Penegasan yang sangat kuat. Kalau kita hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka kita hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa, Pak? Yang pertama, kalau kita hijrahnya karena Allah, menjauhi yang haram, niscaya Allah bersama kita, menolong kita, Jadi Allah langsung bersama kita. Allah tidak menyia-nyiakan kita. Yang kedua, kalau kita hijrahnya karena Allah, maka Allah yang balas langsung pahalanya. Balasannya langsung dijamin oleh Allah. Makanya hijrahnya kepada Allah. Yang balas langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembalasan Allah itu indah. Kalau Allah nggak mungkin balas di dunia, Allah balas di akhirat. Kalau mungkin Allah nggak balas lewat harta, Allah balas lewat keluarga. Mungkin kalau Allah tidak balas lewat keluarga, Allah balas dengan cara yang lain. Karena rizki tidak hanya dari bentuk ya rupiah, tidak. Tapi rizki bisa berbentuk dengan ketenangan hati, keberkahan waktu, kesehatan, keluarga, anak istri yang baik, ya, teman yang baik, kemudahan dalam beribadah. Itu semuanya adalah ya, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan akhlak yang baik itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah membagi-bagi akhlak untuk kalian sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki untuk kalian. Ya. Jadi ketika kita menjauhi hal-hal yang haram, Allah berikan akhlak yang baik. Karena kan kita sudah bahas kemarin. Terkadang makanan mempengaruhi tingkah laku, mempengaruhi pola hidup. Ya. Kemudian yang berikutnya dalam masalah halal dan haram, ya, yang perlu kita harus pahami adalah bagaimana kita bisa bijak dalam bermuamalah dengan mereka yang berkecimpung di perkara yang haram.
sehingga sikap kita kepada mereka tidaklah menyakiti mereka. Sikap kita kepada mereka bisa mendakwahi mereka. Sikap kita kepada mereka bisa mengajak mereka kepada kebaikan dan keluar dari jeratan perkara yang haram tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan al-qismus tsalits minal kitab, bagian yang ketiga dari kitab halal dan haram. Jadi ini bagian yang ketiga. Bagian yang kedua adalah tingkatan-tingkatan syubhat. Bagian yang pertama adalah tingkatan-tingkatan halal dan haram. Nah, sekarang tingkatan yang ketiga. Fil halali wal harami wal bahthi was su'ali wal hujumi wal ihmali wa madhanniha. Bagian yang ketiga dari kitab adalah dalam perkara yang haram dan yang halal dan yang haram, yaitu al-bahthu was-su'alu wal-hujumu wal-ihmalu wa madhannuha, yaitu mencari atau meneliti, bertanya atau mengabaikan dan situasi kondisi dari tiga aspek tersebut. Pertama, menelitinya, kemudian bertanya tentangnya, kemudian mengabaikannya. Hujum, mendesak, 4 berarti mendesaknya dan mengabaikannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita bermuamalah dengan orang lain, apakah disyariatkan jikalau kita meneliti dari mana harta mereka dapatkan? Kepo, Pak. Kita cari tahu. Ketika kita jual membeli sesuatu, kita tanya, "Mas, ini ayamnya ayam tiren Pak, ayam sudah disembelih?" Kayak gitu. Ini bertanya, bagaimana syariat mengajarkan kita dalam hal ini? Atau ketika saudara kita, tetangga kita memberikan hadiah, ini belinya pakai uang apa? Kayak gitu. Bagaimana sikap kita? Beliau mengatakan, "I'lam annahu law quddima laka ta'amu aw uhdiyat laka hadiyatun aw aradta an tashtari syai'an min syakhsin falaysa laka an taqula hadha mimma la atahaqqaq hillahu fa uridu an ufattish anhu wa laysa laka an tatrukal bahtha mutlaqan bali su'alu wajibun marrah wa harafun marrah wa mandubun marrah wa makruhun marrah." Ketahuilah sesungguhnya jikalau ada seseorang yang memberikan kita makanan atau memberikan kita hadiah, atau seseorang atau engkau ingin membeli kepada dia, kepada orang lain, kita sebagai pembeli ingin membeli, maka tidak berhak untuk kita, tidak selayaknya untuk kita bertanya, ini perkara yang gak jelas kehalalannya bagiku, maka aku ingin interogasi dulu, aku ingin bertanya dulu. Ini dari mana belinya? Ini bahannya apa? Ini disembelih apa belum? Seperti itu. Apa tidak dibenarkan melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Walaysa laka an tatruk, akan tetapi ingat, tidak selayaknya juga kita meninggalkan untuk meneliti secara mutlak. Tetap kita diminta untuk meneliti, mengetahui, mencari tahu, tetap dituntut, tapi ada caranya. Bahkan bertanya tentang hal tersebut, tentang kehalalan yang kita beli, kehalalan yang kita terima, itu bisa terkadang hukumnya wajib, bisa terkadang sunnah, bisa terkadang haram, bisa terkadang makruh. Jadi hukumnya beda-beda.
Wal qaulu syafi fihi anna madhinnata su'ali ribatu wa hiya tahsulu imma min amrin yata'allaqu bil mali aw bi sahibil mal. Dan ucapan ya yang cukup, jadi ucapan yang mencukupi, rumusnya, kaidahnya bahwasannya persangkaan ya untuk kita bertanya madhinnatu su'alir ribatu, memicu untuk bertanya adalah keraguan. Memicu untuk bertanya adalah keraguan. Maksudnya apa? Jadi kalau kita sudah ragu terhadap perkara tersebut, maka kita boleh bertanya. Misalkan Bapak, ketika kita beli ayam goreng, kok bentuknya nggak ke ayam goreng? Kok ada ekornya ini? Ya, kok ada ekornya? Masa ayam ada ekornya? Itu boleh kalau keraguan seperti itu. Atau kita cium, kok bau? Nah, itu bertanya boleh, karena ada keraguan. Kalau ada keraguan, maka boleh untuk bertanya, Mas maaf, ini daging ayam apa bukan? Kayak gitu. Ya, bertanya. Wahya tahsul, dan itu bisa diperoleh ya dengan hal yang berkaitan dengan harta atau orang yang memiliki harta. Maksudnya penjualnya atau produknya. Ya. Seperti itu. Misalkan penjualnya ini apa Pak? Ada pakai kalung salib. Ya kan kita jadi ragu. Kita bertanya, Mas Muslim apa Kristen? Kayak gitu. Bertanya. Terkadang penjual yang non muslim, yang kafir, itu kan pertimbangan tersendiri buat kita dalam membeli, betul? Apalagi itu makanan. Nah, maka boleh bertanya. Kalau timbul keraguan, kalau nggak ada keraguan, yang dijual ya makanan-makanan yang lumrahnya dijual oleh kaum muslimin dan dijual di wilayah kaum muslimin. Adapun orang kafir mungkin bisa dihitung jari gitu. Kalau dihitung bulu mah banyak berarti Pak. Ini hitung jari Pak, ya kan? Bukan negeri-negeri kafir ya. Seperti itu. Kalau produk tadi paham ya. Jadi keraguan terhadap produknya atau hartanya, bendanya, atau keraguan terhadap pemberi ya benda tersebut atau penjualnya. Amma ma yata'allaqu bi sahibil mali fa nahwu an yakuna majhulan wa huwa alladhi laysa alayhi qarinatun tadullu ala zulmihi kazayil ajnadi wala ala salahihi kathiyabi ahli al-ilmi wa zuhdi fahahuna la yajibu su'alu wa la yajuz. Adapun yang berkaitan dengan pemilik harta tersebut ya, ada orang ngasih kita kue, biasanya kan kalau di tempat umum Pak, atau di kendaraan umum tiba-tiba orang nawari permen, betul? Nah, ada orang nawari makanan, snack, minuman, kita langsung apa Pak? Ragu dan curiga, betul? Nah, nanti dibius pula ya kan? Seperti itu. Kalau kita ragu nggak usah diterima. Atau kalau ragu bertanya, maaf Mas ini air apa? Nah, kayak gitu boleh. Kan kita ragu di situ Pak. Oh ini teh, ya teh. Silakan teh, ya kan gitu. Oh teh, ya udah saya terima. Kalau ini racun ya jangan. Jadi boleh kalau keraguan ada maka boleh bertanya. Adapun orang yang berkaitan dengan pemilik harta, maka contohnya misalkan pemiliknya ini tidak diketahui, kita nggak kenal Pak, kita nggak kenal sama orang, seperti itu. Ketuk pintu lah, tok tok tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita buka pintu,
Pintu rumah Pak ya, bukan pintu hati. Jangan kebablasan. Dibuka pintu rumah, siapa ini? Nggak kenal kita. Boleh bertanya, ini bapak siapa? Kayak gitu. Ini Bu gorengan, kayak gitu. Bu ini kue. Bu ini uang. Ya. Loh ini siapa? Gitu boleh bertanya Pak, karena nggak diketahui, nggak dikenal orangnya. Nah kalau tetangga kita jangan pula ini siapa, ya kan jangan. Nanti berapa cepat kamu lupakanku, nanti kayak gitu, ya. Kalau pemberinya majhul tidak diketahui silahkan bertanya. Dan tidak ada, memang kita nggak kenal, tapi ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda, misalkan dia berpakaian, pakaiannya itu Masya Allah, pakaiannya kalau perempuan ya hijab syar'i, ya kan, kayak gitu, bercadar, tapi isinya benar-benar perempuan, ya kan, karena terkadang bercadar isinya laki-laki, bahaya, seperti itu, ya. Ada penampilan bagus gitu loh, ini nggak mungkin mencelakakan kita, ya kan, nampak orang soleh gitu, ya nggak mungkin dia ngasih permen meracuni kita, maka nggak perlu bertanya. Atau ada petugas sudah jelas namanya, ya Mangun Sucipto, nah, kan gitu jelas, bintangnya 20 ya kan, tulisnya jelas, ya. Ternyata ada tulisan di sini dari instansi pemerintah, PLN misalkan, ya. Seperti itu. Itu kan udah ada tanda-tanda, ya. Mereka datang mau ngasih listrik, ya kan? Atau nyambut listrik, ya. Seperti itu. Jadi apa Pak? Kalau sudah jelas tanda-tanda, ada ciri-ciri, maka ya nggak perlu tanya juga, ya. Tapi kalau mau bertanya maka nggak masalah. Nah, maka nggak wajib bertanya. Lianna fihi haqqul muslim wa idza'ahu, karena dalam hal tersebut itu bisa melukai seorang muslim, ya. Kita beli nasi padang Mbak, yang melayani perempuan berhijab, kita tanya, ibu muslim? Gimana itu kayak gitu? Nanti dibacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim katanya, ya. Nanti baca innalillah pula, ya, istighfar pula, kayak gitu. Itu menyakiti Pak, maka nggak usah. Beda kalau tadi ya ada keraguan, ya, ini muslim apa bukan, kayak gitu. Boleh tanya, karena kita apa, kalau kita safar ke tempat-tempat yang mayoritas non muslim, ya kan, kita tanya, ini warung muslim? Bukan, ini warung ateng, ya kan. Ya, ini warung muslim? Bukan, ini warung Muhammad, ya. Maksudnya apa Pak? Apakah pemiliknya muslim? Apakah menjual makanan-makanan Islam apa enggak gitu, yang halal? Seperti itu, ya. Makanya sebagian pedagang itu cukup menulis apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim, ya, kayak gitu. Cukup nulis Bismillah. Ya. Ini ada kejadian menggelikan Pak. Dia pergi ke tempat di mana mayoritas Kristen, ya. Dia lagi safar lah, mau bertemu sahabatnya. Kemudian nyampe dia lapar, nyampe di daerah tersebut lapar, ya. Dia nggak tahu menau ya di situ tempat yang apa namanya Pak, mayoritas non muslim itu enggak. Namun juga orang safar, mana tahu menau di sini kebanyakan non muslim gitu. Karena temannya aja muslim, kayak gitu. Masuklah dia mau masuk ke warung, ya, rumah makan Pak Yunus. Pak Yunus. Kita kalau baca itu Pak gimana? Oh ini muslim, ya kan? Ya. Ya.
Rumah, tapi memang ada sebelum ada tulisan Pak. Rumah makan BK Pak Yunus. BK Pak Yunus, ya. Kayak gitu. Akhirnya apa? Dia masuk, dia makan. Kemudian ditelepon sama kawannya, di mana kamu? Oh, saya di rumah makan BK Pak Yunus nih. Waduh, katanya. Lagi apa? Lagi makan? Iya, waduh, katanya. Ternyata apa, Pak? Rumah makan BK itu apa ya? Babi Karo, Pak. Babi Karo. Oh, bukan BK, Pak, BP. Rumah makan BP Yunus. Babi panggang ternyata. Bukan Bapak. BPK, babi panggang Karo, Pak. Tulisannya rumah makan babi panggang Karo. Saya di rumah makan Bapak Yunus. Temannya kan orang situ, Pak, ya. Jadi dia mikir, rumah makan Bapak Yunus kan yang itu mungkin ya. BPK-nya gimana tulisannya? Pakai huruf besar semua. Iya. Waduh, katanya itu bukan warung makan muslim. Itu babi panggang Karo. Tapi kan namanya Yunus. Walaupun namanya Yunus, kan dalam ya Kristen ada namanya Yunus. Seperti itu. Yohanes, ya. Akhirnya ya muntah lah dia makan di tempat seperti itu, ya. Nah, sebaiknya kalau kita safar ke suatu tempat maka harus tanya, ya, tanya. Apalagi kalau kita sudah punya tujuan, ya, tanya. Tempat antum itu mayoritas muslim pak kafir? Nah, tanya. Supaya tidak terjatuh ke dalam hal seperti ini. Wala yuqalu li hadza innahum masykukun fi, maka tidak dikatakan bahwasanya ini meragukan. Li'anna al-masykuk fihi huwa alladhi tahsulu fihi ribah bidalala mislu an yakuna ala khilqatil atraq wa ahlil bawadil ma'rufin fi dhulmi wa qat'it tariq wa hadha yajuzu mu'amalatuhu li'anna al-yada tadullu 'ala al-milk wa hadhihi ad-dalalat di'afun illa anna tarka minal wara', ya. Dan tidak dikatakan untuk hal ini, ya, kepada orang tersebut bahwasannya ini masih meragukan. Kenapa? Karena yang diragukan itu adalah sesuatu yang memicu kebimbangan, ya, yang memicu. Kalau enggak meragukan, enggak memicu kebimbangan, maka bukan meragukan namanya, maka enggak perlu dicari tahu. Contohnya apa? Ya, misalnya wajahnya ini, ya, bentuk postur tubuhnya, wajahnya itu seperti orang-orang, ya, atrok. Orang-orang atrok. Orang atrok itu dia golongan-golongan orang-orang kafir, ya, seperti Mongol, kayak gitu, ya. Kan nampak Pak sipit, ya kan Pak, ya. Coba, ya, yang wajah-wajahnya terlihat seperti orang-orang yang non muslim kan nampak Pak, ya. Beda kalau Islam, nampak wajahnya muslim, nampak, ya, putih kemerah-merahan sipit. Oh ini, ya, Cina misalkan. Dan orang-orang pedalaman, ya, yang terkenal dengan berbuat zalim. Karena orang pedalaman terkadang enggak memperhatikan kebersihan, enggak memperhatikan halal dan haram, Pak. Ya. Betul, Pak? Kayak gitu. Pokoknya ini daging, ya, enak udah. Kalau kita kan enggak, Pak. Memperhatikan kebersihan, kehalalan, keharaman, enggak setiap daging boleh dimakan. Atau orang yang suka begal, ya. Begal. Fahadza yajuzu muamalatuhu, maka bermuamalah dengannya itu boleh. Kenapa? Karena, ya, tangannya menunjukkan kepemilikannya. Maksudnya apa? Jadi kalau memang tidak ada tanda-tanda seperti itu, Pak, tidak ada tanda-tanda yang meragukan, maka boleh kita bermuamalah dengannya. Berbeda kalau kita melihat, ya,
Ada ciri-ciri yang kuat, pakai salib misalkan, ya. Matanya sipit, lingkungannya juga sipit semua. Ada peliharaan anjingnya pula misalkan di situ, atau ada moncong kepala di situ, ya. Hewan yang diharamkan, ya udah nggak usah. Apa kalau tulisannya jelas, ya. Halalnya dicoret, ya kan? Biasanya kan halal ditampakkan, ya, ini halalnya dicoret. Maka kita jangan bermuamalah dengan mereka, ya. Khawatir kita makan yang haram. Tapi kalau ada timbul keraguan dalam diri kita, maka meninggalkannya adalah termasuk bentuk wara', ya, kehati-hatian. Khawatir membahayakan agama kita. Saya nggak tenang hati ini kerja di sini, ya tinggalkan. Saya nggak tenang ini bermuamalah dengan si fulan, ya tinggalkan. Ya, saya kalau dikasih hadiah sama dia nggak enak, ya nggak tenang hati, tinggalkan, ya. Tolak dengan cara yang baik. Wa amma ma yata'allaqu bil mal, itu tadi berkaitan dengan pemilik harta, ya, penjualnya, pemberi hadiahnya. Kalau ada tanda-tanda yang mencurigakan, tanyakan. Tanya, "Maaf Mas, Mas ini siapa? Mas Muslim, ya, apa bukan?" Seperti itu. Ini tokonya toko warung makan Muslim apa bukan? Seperti itu. Boleh. Tidak masalah. Tapi kalau sudah jelas-jelas, apalagi lingkungan Muslim, jelas-jelas itu yang dijual juga halal, ya, kayak gitu. Iya sipit tapi pakai jilbab misalkan, seperti itu. Maka itu salah satu ciri. Makanya hikmah, ya, alhamdulillah, di antara hikmahnya kaum muslimah disyariatkannya hijab adalah untuk apa? Mudah dikenal, ya, mudah dikenal. Dia ini identitasnya muslimah. Kok ada wanita yang milih tidak dikenal daripada terkenal, ya, yaitu dengan melepas hijabnya. Sekarang yang berkaitan dengan harta, dengan produknya, dengan hadiahnya, bendanya. Fanahnu an yakhtalit al haram bil halal. Fanahu an yakhtalit bil al haramu bil halali. Kama idza taraha fis suqi kama idza turiha fis suqi ahmalun min ta'amin maghsubin fashtaroha ahli suqi fa innahu la yajibu ala man yashtari fi tilkal baldah min as-suqi an yas'al amma yashtarihi. Contohnya yang berkaitan dengan produk adalah jikalau produknya bercampur antara yang halal dan yang haram. Misalkan di pasar ada produk, ada barang hasil curian, hasil rampasan. Ternyata orang-orang pasar menjualnya, membelinya. Maka, ya, tidak wajib bagi orang yang membeli tersebut di pasar tersebut untuk bertanya tentang barang tersebut. Kenapa? Sudah bercampur. Sudah bercampur. Ini kalau barangnya halal, Pak, ya. Bendanya halal. Beda kalau bendanya haram, maka nggak boleh. Ya, masuk pasar isinya, ya, benda-benda haram, ya nggak perlu ditanya lagi. Ya, yang haram nggak boleh dibeli, nggak boleh dijual. Ini nggak, maksudnya kalau kita masuk pasar, ini sayur, kangkung, cabe, bawang, ikan asin, ya, ikan segar, daging. Nah, itu kan semuanya zatnya halal, Pak. Tapi cara mendapatkannya mungkin di sebagian kan ada yang dari mencuri, Pak. Ya. Kalau di tempat saya itu orang mencuri sapi itu disembelih, Pak. Diambil, ya, dikeluar ke semak-semak, disembelih di situ. Dipotong, dicincang, baru dimasukin karung mungkin, ya, diangkut, dijual di pasar mungkin. Nah, bagaimana? Ini kalau yang halal bercampur yang haram, ya, kita yang jual beli di pasar, maka nggak perlu kita tanya, "Maaf Mas, ini daging sapinya dapat dari mana? Beli apa nyuri?" Nah, nggak boleh kayak gitu, ya, nggak boleh.
illa an yazharu anna aktsara ma fi aidihim haram, kecuali kalau kebanyakan yang ada di tangan mereka adalah haram. Maksudnya gimana? Orang ini, penjual ini terkenal memang suka mencuri misalkan, ya, suka mencuri. Bukan berarti semuanya hasil curian, suka mencuri, ya. Berarti kan kebanyakan haram. Maka menurut beliau, ya, fa inda dzalika yajibu su'al, maka wajib ketika itu untuk bertanya, ya, untuk bertanya. Maaf mas, ini daging sapinya hasil curian apa hasil beli atau hasil ternak sendiri? Seperti itu. Ini madhabnya Hambali memang. Ya, dalam madhab Hambali, kalau kebanyakan harta seseorang itu adalah haram, maka haram. Ya, tidak boleh kita berjual beli dengan dia. Kalaupun kita mau bermuamalah dengan dia, kita tanya dulu, ini dari mana? Ya, benda ini, hadiah ini, barang ini dari mana? Apakah dari cara yang halal atau cara yang haram? Seperti itu. Ini mazhab Hambali. Begitu juga mazhab Abu Hanifah, sama. Kalau kebanyakan yang haram, maka tidak boleh. Fa in lam yakun al-aktsaru haraman kana taftish wara'an ghairu wajib. Tapi kalau kebanyakan tidak haram, alias sedikitnya yang haram, kayak gitu, kebanyakan harta dia halal, maka mencari tahu tentang sumber harta yang kita bermuamalah dengan dia, misalkan dia datang memberi hadiah atau kita jual beli dengan dia, maka kita periksa, mungkin kita tanya, ini uang yang kau gunakan untuk membeli barangku ini dari mana? Apakah dari pekerjaanmu yang ribawi, ya, ataukah hasil curian atau bukan? Ya, itu enggak wajib kata beliau. Bertanya seperti itu enggak wajib, tapi sebagai bentuk wara' saja kalau hartanya sedikit. Wa kadzalika naqulu fi rajulin lahu malun halalun khalatahu haramun. Begitu juga dengan orang yang hartanya bercampur antara yang halal dengan yang haram. Misal an yakuna tajiran yu'amilu mu'amalat sahihah wa yurabi. Fahadha in kana al-aktsaru min malihi haraman lam tajuz qabulu diyafatihi wala hadiyatuhu ila ba'da taftish. Apabila, ya, ada orang penjual, ya, dia bermuamalah dengan muamalah yang benar, akan tetapi dia ribawi, ya. Bermuamalah dengan muamalah ribawi, ya, jual beli ribawi, misalkan emas dengan cara kredit, atau dia memang bermuamalah dengan muamalah riba, ya, meminjam pinjaman riba, seperti itu. Kata beliau, jikalau kebanyakan dari hartanya haram, maka nggak boleh menerima hadiahnya, tidak boleh menerima, ya, jamuannya nggak boleh, kecuali setelah diperiksa, setelah ditanya. Repot kali, Pak, ya. Inilah pendapat ulama, ya, mazhab Hanafiyah dan Hambaliyah. Fa in dhahara anal makhud min wajhi halalin jaza. Tapi kalau nampak bahwasanya hadiahnya ini dari jalan yang halal, ya, dia membeli hadiah ini untuk kita dari uang yang halal, maka boleh kita terima. Kalau enggak, wa illa tarak, kalau enggak yang halal, ya, malah dia membeli dengan uang hasil kerjaan dia yang haram, maka tidak boleh diterima. Apabila hartanya yang haram itu sedikit, ya, hartanya yang haram sedikit, kebanyakannya halal, maka mengambilnya adalah syubhat, ya, maka jauhi. Wal wara' tarkuhu, maka sikap wara' adalah meninggalkannya. Ini adalah khilaf ulama. Ini pendapat yang pertama, ya. Beliau mengatakan
kalau ada orang yang memberi kepada kita hadiah, ya, atau kita berjual beli dengan dia, dan kebanyakan hartanya adalah haram, maka nggak boleh kita menerima hadiahnya, nggak boleh kita berjual beli dengannya, sampai kita menanyainya, Mas, maaf, ini hadiahnya engkau beli, ya, dengan uang apa, atau diperoleh dengan cara apa? Oh, ini hadiah pemberian orang tua saya. Oh, nggak masalah, terima. Oh, ini saya beli hadiahnya dengan hasil bayar hutang, dan hutangnya nggak riba, ya nggak masalah. Atau dari pekerjaan yang halal, mungkin ada pekerjaan dia yang lain yang halal, maka nggak masalah. Nah, repot Pak ya. Tersinggung nanti orangnya Pak. Tapi inilah pendapat ulama, ya, yang mana mereka menerapkan kaidah apa Pak? Idza ijtama'al halal wal haram ghulibal haram. Apabila berkumpul halal dan haram, ya, dan kebanyakannya itu adalah haram, maka yang haram dimenangkan, ya. Bahkan dalam kaidah tersebut, sekadar bercampur saja maka yang haram jadi menang. Ibaratnya kalau kita punya teh ini Pak, ya, kita masukin racun, mau Bapak minum? Kan enggak, ya, nggak boleh diminum, membahayakan, haram hukumnya, la darara wala diror, seperti itu, ya. Ataupun darah dimasukkan misalkan, ya, bangkai dimasukkan misalkan, tidak boleh, ya. Jadilah haram. Jadi kalah yang halal, bercampur yang haram. Paham ini Pak ya? Itu dia mazhab Hanafiyah dan Hambaliyah, ya. Akan tetapi dalil ini, pendapat ini bertentangan dengan praktek Nabi, dengan hadis Nabi SAW. Jadi pendapat ini lemah, ya. Pendapat inilah lemah. Pendapat yang kedua, makruh saja. Makruh hukumnya jikalau kita bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram, ya. Baik hartanya yang kebanyakan halal atau haram, atau ya yang sedikit yang halal atau yang haram. Pokoknya mau manapun kebanyakan tetap makruh, dibenci, tapi nggak sampai haram. Ini pendapat sebagian ulama madhab Syafi'i, ya, semisal Imam Asy-Syairazi, Al-Imam As-Suyuti rahimahumullahu ta'ala, ya. Pendapat ini berdalil dengan hadis tentang syubhat. Mereka menganggapnya ini syubhat, ya, hadis Nu'man bin Bashir yang pernah kita bahas, ya. Di mana hadis tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak jelas kehalalannya ataupun keharamannya maka disebut syubhat, ya, disebut syubhat. Kemudian pendapat yang ketiga, bermuamalah dengan orang yang seperti ini hukumnya dibolehkan, ya, dibolehkan. Jadi boleh saja kita berjual beli dengan orang yang pekerjaannya ribawi, pekerjaannya haram. Kita boleh menerima hadiah dari mereka, boleh, ya. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama, ya. Ibnu Mas'ud, dalilnya yang pertama adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang hukum menghadiri jamuan yang diadakan oleh seseorang yang terang-terangan melakukan riba. Jadi orang yang bermuamalah dengan riba, ada orang mengundang kita dan dia kerjaannya riba. Maka kata Ibnu Mas'ud, ya, hadiri undangan itu. Mahna'uhu laka, ya, wa itsmuhu alaihi. Enaknya makanan itu untukmu, adapun dosanya atasnya.
Ya. Jadi madunya buat kita, racunnya buat dia. Seperti itu. Ya. Tidak masalah. Ini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang masalah ini. Ada orang mengundang kita ini. Ya. Pendapat Ibnu Mas'ud ini, ucapan Ibnu Mas'ud ini berdasarkan dengan dalil, ya. Yang kedua adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah diundang makan oleh wanita Yahudi. Nggak main-main pak, ya, yang ngundang siapa? Yahudi. Sedangkan Yahudi dalam Al-Quran itu Allah mengatakan apa? Akaluna lisuhti. Mereka memakan makanan yang haram, bermuamalah dengan muamalah riba. Akal itu sighah mubalaghah, suka makan makanan dengan cara yang haram, dengan riba, kezaliman, ya, kayak gitu. Dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan sifat mereka, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Mereka sudah dilarang untuk melakukan riba, memakan harta riba, tapi mereka masih saja melakukannya. Keras kepala pak, orang Yahudi seperti itu. Tapi Nabi memenuhi undangan wanita tersebut, nggak main-main pak, ya. Pelakunya Yahudi, kemudian muamalah mereka senangnya ribawi, perkara-perkara yang haram. Yang ketiga, ternyata makanannya diracun. Diracun. Jadi kambing pak, daging kambing diracun. Beda kalau kita diundang, ya ternyata hidangannya yang haram, ya jangan, tidak boleh. Yuk minum di rumah, oke minum, ya kan. Ternyata apa? Topi miring, ya kan. Yuk makan di rumah, makan. Ternyata ya B2, B1, B kompleks. Nggak boleh. Tapi kalau jamuannya halal, silahkan. Nabi memenuhi undangan tersebut. Ya. Lihat, Nabi tetap beramal. Bahkan ketika Nabi wafat, meninggal dunia, apa kata Aisyah? Dir'uhu marhunun indal Yahud. Baju perangnya Rasulullah tergadaikan dengan orang Yahudi. Tergadaikan di tangan orang Yahudi. Tuh, Nabi gadai itu kan apa pak? Interaksi, muamalah, ya, salah satu bentuk akad, ya, meminjam. Nabi tetap melakukannya walaupun dengan Yahudi. Dan kita tahu uangnya, kita kan barang, ya. Saya minjem uang kepadamu, ini jaminannya, kayak gitu. Ini jaminannya. Lihat, otomatis barangnya apa pak? Harta tersebut haram kan sebenarnya kan, kayak gitu. Tapi Nabi tetap bermuamalah dengan cara seperti itu. Bahkan kata Aisyah, ishtara min yahudiyyin ta'aman ila ajalin. Bahwasanya Nabi pernah berjual beli dengan orang-orang Yahudi, ya, dengan cara minjam, ngutang. Jadi Nabi ngutang. Ini lagi nggak ada uang, ya, saya ngutang dulu lah. Kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Nabi jual beli dengan orang Yahudi, maka nggak masalah, bapak, ya, ke warung, ke toko, penjualnya, pemiliknya orang-orang ya Yahudi, selama yang dibeli halal dan caranya halal, ya. Minjam boleh, ya, selama tidak riba, kayak gitu. Tapi kalau kita minjam ternyata riba, mau ke orang Islam pun nggak boleh, ya. Ada Ahmad minjam ke Muhammad, kata Muhammad boleh pinjam, tapi gantinya, ya, tambahi ya 10%. Ya, mau namanya Muhammad Ahmad, ya, nggak boleh seperti itu. Terkadang miris pak ya, terkadang orang-orang kafir itu lebih jelas dalam akadnya daripada orang-orang muslim.
Ya, orang muslim nggak jelas terkadang. Nah, kita kalau masuk ke sebuah makanan cepat saji ya, yang pemiliknya itu mungkin orang-orang kafir, ya, jelas fotonya, namanya, harganya, ya kan? Paket A, paket B, harganya sekian, isinya ini, ya, kayak gitu. Nasi 1 bakul, ya kan? Ayam 2, ya kan, seperti itu. Dapat minum, jelas harganya sekian. Bahkan ketika kita mau bayar dicek ulang. Bapak saya konfirmasi dulu Pak ya, jualan Bapak, pembelian Bapak A B C D, betul Pak, betul. Harganya sekian Bapak, oke, bayar. Jelas. Tapi kadang orang Islam jualnya ya goror, nggak jelas. Dikeluarkan ya, tak makan, tahu-tahu apa Pak? 5 juta, mah tuh. Apa nggak kaget ya? Hati-hati. Ya, terkadang orang-orang yang mengamalkan sistem Islam itu orang-orang kafir. Nah, kita kemana? Kayak gitu. Jangan sampai kita seperti ya, seperti apa namanya? Seperti orang yang hanya casing saja, muslim tapi jauh dari ajaran Islam, ya. Seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ini pendapat yang ketiga, ya, menunjukkan boleh. Makanya ada kaidah para ulama seperti ini. Al-ithmu alal mubashir. Dosa harta itu atas orang yang interaksi langsung dengan harta haram tersebut. Adapun orang yang memperoleh dengan cara yang baik, yang benar, maka nggak kena. Begini Bapak, contohnya. Ada orang kerjanya di bank, ya, bank ribawi, rentenir misalkan, ya, penyanyi misalkan, datang ke warung kita, ke toko kita, dia beli. Jangan pula Bapak tulis, maaf, nggak menerima dari uang Bapak. Pulang sana Pak, pulang sana Mbak, nggak mau saya jual beli. Nggak seperti itu, ya. Memang betul harta yang diperolehnya itu dengan cara yang haram. Tapi kita mendapatkan harta itu dengan cara apa? Mau paling coba dengan cara yang halal, ya. Saya kira ibu-ibu nggak suka dengar yang halal gitu, ya. Yang ibu khawatirkan itu kalau suami datang pulang ke rumah bawa yang halal, betul Pak? Betul Bu? Iya. Kalau ada suami pulang ke rumah datang dengan yang halal, ribut langsung, ya kan? Jangan seperti itu. Ya, akhirnya apa? Suami cari yang haram, ya. Yang ada malah apa Pak? Kita membantu suami kita untuk menyebabkan suami kita untuk berbuat maksiat. Yang paham ya, yang nggak paham nggak masalah. Apa saya mana kata dia? Yang halal ya, membawa ke rumah. Oh iya betul. Jadi kalau ada pembeli yang kita tahu ya, ini pembelinya ini dia kerjaannya nggak benar, pekerjaan yang haram. Memang cara mendapatkan harta dia haram, tapi ketika dia jual beli dengan kita dengan cara yang halal, maka itu nggak merubah status harta jadi haram, enggak, ya, enggak. Kita mendapatkannya dengan cara apa Pak? Jual beli halal Pak, halal, kayak gitu. Begitu juga dengan tetangga kita ngasih kepada kita hadiah itu halal Pak, haram Pak? Halal, hibah, ya. Beda kalau yang dikasih mungkin perkara yang haram, ya, daging B1, B2, B kompleks, maka nggak boleh kita terima. Apa ini? Narkoba? Jangan, nggak boleh. Ya, apa ini? Uang rokok? Jangan, seperti itu, tidak boleh. Tapi kalau yang diberikan itu yang halal, maka nggak masalah, ya, karena kita mendapatnya dengan cara yang halal, hibah, ya, hibah. Sama dengan jual beli, halal. Seperti itu, tidak masalah. Dalilnya jelas. Rasulullah SAW berjual beli
menerima hadiah. Karena kebanyakan kan kita dapat harta dari dua arah ini, Pak ya. Kalau nggak jual beli kita hasil jerih payah, maka hasil hadiah diberikan orang lain. Jadi jawabannya sudah ada dalam Islam, ya. Tuntunannya sudah ada. Jadi tidak. Tapi ketika dia beli barang tersebut dari kita, misalkan kita jualan nasi bungkus, dia ngambil nasi bungkus. Nah, yang dimakan sama dia haram. Paham ini, Pak? Nah, ini makin pusing ini, Pak. Dia dapetin harta dengan cara haram. Paham? Uangnya haram nih ya. Kerjaannya haram, uangnya haram nih. Dia jual beli kepada kita. Uang tersebut halal untuk kita. Hasil pembelian, ya, nasi bungkus tadi dia makan haram. Kenapa? Dia beli dengan harta haram. Ya, karena kerjanya haram, sumbernya haram. Adapun kita mendapatkan dengan cara yang halal. Makanya kata para ulama, al-itsmu 'alal mubashir. Dosanya itu adalah kepada pelaku yang melakukannya langsung. Kayak gitu. Itu duit jadi haram kenapa? Cara mendapatkannya. Nah, kita cara mendapatkannya gimana? Jual beli, dikasih, nggak masalah. Yang salah siapa sekarang? Orang tersebut. Ngapain pula kerja yang haram? Ya, ngapain pula kerja yang haram? Ini paham Pak ya? Haram, halal, haram. Ya, seperti itu. Haram, dia bekerjanya haram, akhirnya mendapatkan harta haram, terus dia belikan kepada kita nasi bungkus, ini halal untuk kita karena kita dapatnya dengan cara yang halal. Nah, yang dia makan jadi haram. Kenapa? Cara dia mendapatkannya yaitu dengan cara yang haram. Bagaimana? Karena membeli dengan uang yang haram. Ya, nggak mungkin. Nggak ada istilah pencucian uang, nggak ada Bang dalam Islam. Ini hasil judi, ya kan? Hasil korupsi, hasil riba. Saya belikan nasi kan halal, jadi halal. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada istilah pencucian uang, nggak ada. Haram. Cuma berubah wujud, ini uang jadi nasi dimakan tetap haram, tapi penjualnya nggak masalah. Makanya kalau ada warung makan dapat orderan misalkan ya dari orang-orang yang bermuamalah dengan riba, dengan yang haram, ya nggak masalah, terima saja, terima saja, seperti itu ya. Nanti dia nambah kuat Ustaz. Bapak, warung nasi itu di mana-mana ada. Bapak nolak, dia pergi ke yang lain. Paham ya? Mau Islam sudah membolehkan kayak gitu. Walaupun dia nggak pesan ke bapak, dia pesan ke yang lain. Kayak gitu. Jangan keras sekali ya. Jangan keras. Rasulullah saja bermuamalah dengan cara seperti itu. Ya. Nah, ini perbedaan pendapat ulama seperti ini. Ada 3 pendapat tadi ya. Kalau beliau dia memilih pertengahan Pak ya. Enggak menghalalkan sekali, enggak. Diperiksa dulu, kebanyakan haram maka haram. Ya. Kalau kebanyakannya halal maka halal. Itu pertengahan. Ada yang ekstrim, enggak boleh sama sekali. Enggak boleh. Ya. Ada yang pendapat ketiga tadi, pendapat mayoritas ulama boleh ya dengan dalil-dalil yang kuat. Nah, 3 perbedaan pendapat para ulama ini ya. Ini untuk kasus jikalau ditemukan ya seseorang yang hartanya bercampur antara halal dengan haram ya. Dengan haram. Adapun jikalau ya tidak jelas. Tadi kita kembali ke awal, tidak jelas. Ya, tidak jelas. Ya. Tidak terdapat tanda-tanda ya, qarinah, indikator apakah dia memperoleh dengan cara yang haram atau yang halal. Ada orang datang si A, Pak saya mau beli nasi bungkus ya, Pak saya mau fotokopi, Pak saya mau beli pulsa. Ya udah, kita nggak kenal dia, nggak perlu bapak namanya siapa, dari mana, ada KTP-nya Pak, muslim apa enggak, nggak perlu ya.
Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala ahadukum ala akhihi al-muslim fa'at'amahu falyakul min ta'amih." Apabila salah seorang di antara kalian masuk menemui saudaranya yang muslim, ya, kemudian dia memberi makan kepada kita, maka makan saja, nggak perlu ditanya ini itu. Wala yas'alhu anhu, maka jangan bertanya kepada dia tentang makanan tersebut. Ini daging apa? Kayak gitu. Oh, bukan, saya kira rendang, ternyata jahe, ya kan? Ya. Bukan itu maksudnya, Pak. Saya kira daging ayam, ya ternyata daging yang haram. Kayak gitu. Wa in saqahu syaraban falyashrab wa la yas'alhu anhu. Apabila diberikan minum maka minum saja, nggak perlu bertanya ini minuman apa. Ya. Hukum asalnya apa, Pak? Halal, ya, halal. Apalagi dia saudara kita seiman, ya. Dia sama-sama muslim, seperti itu. Wa'lam, ini yang dimaksud sama beliau. Wa'lam anna su'ala innama yaqa'u li ajli ribah. Ketahuilah bahwasanya bertanya itu jikalau timbul ya keraguan. Jadi kalau ragu-ragu tanya enggak masalah. Fala yanqati' illa min haitsu tanqati' ar-riba al-muqtadiyah lahu bi alla yakuna al-mas'ula muttahaman fa in kana muttahaman wa 'alimta anna lahu ghardan min hudurika aw qabuli hadiyati fala thiqata bi qawlihi. Wa yanbaghi an yas'al ghairahu. Ya. Maka keraguan ini ya tidaklah terputus kecuali dengan bertanya. Jadi kalau kita ragu maka bertanya, ya, karena dengan bertanya tersebut akan mendatangkan apa, Pak? Ketenangan, ya. Bertanya sah-sah saja, tapi kalau ada keraguan, sekali lagi kalau ada keraguan. Kalau nggak ada keraguan, jangan sekali-kali bertanya, ya. Apalagi pihak yang ditanya bukanlah pihak yang perlu diragukan. Jelas dia muslim. Namun bila orang tersebut, ya, kita mengetahui bahwa dia mempunyai maksud, ya, di balik kehadiran kita atau penerimaan kita terhadap hadiah darinya, maka kata-katanya tidak bisa dipercaya. Jadi kalau ada indikator, ya mungkin ada maksud lain, sogok misalkan, tanya dulu, ini maksudnya apa? Kayak gitu, maksudnya apa? Apalagi kalau misalkan nasabah, kita nasabah bank. Jadi kalau bank memberikan kepada kita hadiah dan kita nasabah dari bank tersebut, ya, kata para ulama tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima karena mereka memberikan hadiah tersebut kepada kita karena kita nasabah mereka. Dan akad kita menabung di bank itu bukan akad wadi'ah. Akad apa? Pinjam meminjam. Ya. Kita minjemin dia. Kenapa? Karena dia mengelola harta kita. Karena wadi'ah itu apa? Nggak diapa-apain, simpen aja. Yang ditipin nggak boleh mempergunakannya. Kalau bank kan tidak mempergunakan, minjeminlah ke nasabah yang lain. Itu mana mungkin pakai minjemin uang mereka? Kan uang kita dipinjemkan. Seperti itu. Maka ini kata para ulama, ini namanya akadnya akad qard, pinjam meminjam, bukan wadi'ah. Ya. Jadi kalau mereka memberikan hadiah karena kita nasabah, maka tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Walaupun besar, Ustadz, walaupun besar. Ya. Sebagaimana kata para ulama, ini kesepakatan ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap manfaat yang diberikan, ya, setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka hukumnya riba. Ya. Manfaatnya apa? Hadiah. Ya, karena kita minjemin, kita dapat hadiah. Ya. Seperti itu. Tidak boleh. Karena apa? Karena itu riba. Dan ini yang terkadang iman kita yang ditantang, Pak, ya. Ini yang dikasih, yang ngasih bank, yang diberikan mobil atau kunci rumah, ya kan, kuncinya saja.
Seperti itu. Kalau nggak diterima sayang, ya sayangkan agama. Ya kalau rumah insya Allah Allah ganti dengan yang lebih besar. Ya hadiahnya roda 4, insya Allah Allah ganti dengan roda 6, ya kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu qardin jarra naf'an bahwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu riba. Ya. Dan janji Allah, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih, ya, dengan yang lebih baik, insyaallah taala. Ya. Tinggal keimanan kita, keyakinan kita sama janji Allah tersebut. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan Bapak. Tradisi dengan ayat Al-Quran bertawar melalui otak itu seolah untuk membantu dia. Iya. Tradisinya gitu kan. Iya. Iya, betul. Makanya di antara pendapat para ulama yang mengharamkan ini dalilnya. Ya Bapak ngambil madhab yang mengharamkan lah ya. Yang mengharamkan ada orang yang bercampur dengan harta dengan halal yang haram, ya, datang kepada kita membeli nasi bungkus kita, ya, nasi padang kita misalkan, nasi kotak kita, nasi segitiga kita atau nasi apa aja Pak. Seperti itu. Yang ulama mengatakan haram, nggak boleh. Kenapa? Ini dalilnya. Ya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh saling tolong menolong dalam keburukan, ya, dalam permusuhan, tidak boleh. Itu dalilnya. Lalu bagaimana, ya? Apakah bertentangan pendapat yang mengatakan haram? Kita ulama yang mengatakan halal, ya, bertanya, Al-Quran turun ke siapa Pak? Ke Bapak bukan? Ke Bapak. Kepada Rasulullah SAW, betul? Itu Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Apakah Rasul nggak tahu ayat tadi? Itu di surat Al-Maidah. Rasul tahu nggak ayat tersebut? Tahu. Tapi kok Rasul masih tetap bermuamalah dengan orang-orang Yahudi? Tahu ya? Tahu kan? Nah, ini namanya apa Pak? Dan Ibnu Mas'ud Pak, Ibnu Mas'ud, sahabat. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian ingin mengambil bacalah Al-Quran sesuai bacaannya Ibnu Ummi Abdin, yaitu Ibnu Mas'ud. Jadi yang direkomendasikan oleh Nabi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud membolehkan kayak gitu. Otomatis Ibnu Mas'ud paham lah Quran tersebut kan. Seperti itu. Tapi apa? Beliau mengatakan apa? Kepada para muridnya, penuhi undangannya, ya, bagimu enaknya makanannya dan atasnya ya pahitnya dosanya, kan gitu. Seperti itu. Lalu maksud dari ayat tersebut, apakah ketika kita jual beli berarti kita membantu? Tidak membantu. Walaupun kita katakan berjual beli dengan mereka, misalkan ada bentuk membantu, itu apa ya? Istilahnya cuma spekulasi saja, dugaan saja. Tidak terbukti dengan kuat. Seperti itu. Kenapa Pak? Karena kebutuhan, misalkan beli makanan, kebutuhan perut itu mau kita dalam rangka ini dan itu pasti butuh makan. Betul Pak? Apakah orang yang bermuamalah dengan harta haram tersebut, apakah 24 jam dia itu perbuatannya riba-riba saja? Kan enggak. Kan ada sholatnya. Betul? Betul Pak ya? Kan ada orang yang pelaku riba masih sholat kan Pak? Kayak gitu. Ya, ada. Enggak murni semua yang dilakukannya adalah perkara haram. Ya. Berbeda jikalau ya yang kita jual itu adalah alat-alat untuk membantu kemungkaran mereka. Misalkan Bapak
datang momen Natal, bapak jual beli itu pohon Natal, salib-salib, ya, pakaian apa itu yang merah-merah itu, nah itu nggak boleh jelas, ya, jelas-jelas membantu seperti itu, jelas-jelas membantu. Adapun masalah makanan kan kebutuhan semua orang, ya, pulsa kebutuhan semua orang yang terkadang tidak hanya itu kebutuhannya, kebutuhan untuk komunikasi dengan keluarganya, seperti itu, Pak. Itu kalau itu kan kalau tradisi seperti itu bagaimana kalau seandainya soal tukang bangunan itu kan kerja di berarti bisa dibedakan. Contohnya begini Ustaz, soal tukang bangunan kerja di pegawai bank tapi di rumahnya Ustaz, berarti kan itu otomatis kan kehalalannya Ustaz. Ya. Bagaimana kalau kerja tukang bangunan itu kerja di kantornya bank gitu kan? Iya. Berarti itu di situ kan berarti Nah, bisa gitu, Ustaz. nah itu dia. Kalau jelas-jelas mengarah ke sana, ya, mengarah ke sana, ya kan, maka nggak usah, tidak perlu. Ya misalkan membangun bangunan banknya, ya kan, jangan, ya, jangan. Tapi ana yakin ketika mereka membangun tuh nggak ada mereka akan dibangun di sini, nggak, ya kan, seperti itu. Kalaupun terlanjur misalkan, ya nggak masalah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Apabila telah datang, ya, nasihat dari Allah bahwasanya ini riba, ini haram, kemudian dia tinggalkan, maka baginya, ya, apa yang telah lalu. Jadi mungkin teman-teman di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu pernah bermuamalah dengan riba, pernah bermaksiat dengan perkara yang haram. Udah, kalau sudah bertobat, maka yang sudah dimiliki udah milik bapak, halal, ya. Oh, ini rumah saya dari harta haram, Ustadz, saya jual. Nah, ini mobil saya dari harta yang haram, saya jual. Enggak gitu, boleh, statusnya halal. Tapi syaratnya satu, Bang. Apa? Intaha. Udah stop sampai di situ, ya, taubat, jangan lanjut lagi. Bapak misalnya udah terkadung kerja di situ kan, aku baru tahu bahwa saya jadi satpam aja nggak boleh di situ ternyata, ya, nggak boleh ternyata di situ. Ya udah, terus gaji saya yang kemarin gimana? Ya itu falahu masalah, maka baginya apa yang telah lalu, ya. Apa karena kata Nabi at-taubatu tadzubbu ma qablaha, ya. Taubat itu menghapus dosa sebelum taubat. Menghapus dosa sebelum taubat. Kata Nabi SAW, at-taibu kaman ladzan balahu, orang yang bertobat seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi suci gitu, enggak masalah. Falahu ma salaf, ya. Falahu ma salaf wa amruhu ilallah, dan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghisab kita, ya. Menghisab. Selama kita bertobat, insya Allah Allah memudahkan, ya, hisab kita biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Tadi ada yang angkat kaki, angkat tangan, Pak. Silakan. Kembali ke awal saja. Janganlah, Pak, capek kali. Harta itu kan haram karena zatnya sama karena. Iya, Pak, betul. Nah, kalau udah jelas-jelas kita tahu memperolehnya dari yang haram kan jelas haram, betul. Iya. Misal hasil korupsi kan haram. Iya. Diberikan ke siapapun haram kan. Iya. Tapi kalau kita terima hadiah dari jelas dari berarti haram. Kan? Iya. Masalahnya kalau dari simpan di meja bisa dibalikin gimana? Apa? Simpan di meja kita gitu, dibalikin. Oh. Begini. Jadi pembahasan kita di sini orang yang bercampur, hartanya halal dan haram. Tapi kalau zatnya yang haram, caranya yang haram, atau kita yakin ini, ya, yakin, bukan hanya dugaan, Pak, ya. Yakin ini dia dari haram, dari yang haram, ya, maka nggak boleh kita terima. Tidak boleh kita terima. Misalkan ada teman kita ngasih, ya, Pak Sahlan, ya Pak, ini ada amplop, ya, serangan fajar, ya. Uang serangan fajar katanya. Padahal kita di maghrib, ini kok fajar ini gimana? Sogok, ya kan? Boleh kita terima, Pak?
Nggak boleh kan? Kan udah yakin, ini udah dikasih tahu. Pak, ini uang untuk ngopi, padahal uang apa Pak? Uang tip ya kan? Uang nyogok kan? Nggak boleh. Kita udah tahu ini uang apa gitu loh. Ini uang hasil korupsi, nggak boleh. Tapi kalau dia tiba-tiba ngasih kita, ini uang, dia nggak nyebutin ini uang apa, nggak apa gitu kan? Dan nggak ada indikator ke sana. Ya kalau ada indikator ya juga. Ya kita sudah ngasih, kita misalkan sebagai pegawai biasanya kan ya sudah memberikan jasa kepada dia, buatin surat ABC, kemudian kita ini tiba-tiba dia, ini Pak uang rokoknya, ini indikator, nggak boleh juga kayak gitu. Ini uang ngopi, tetap walaupun kopi disebutin ya, ini kan indikator Pak, nggak boleh diterima seperti itu ya. Jadi kalau jelas tidak boleh, yang nggak ada keraguan, tidak boleh. Seperti bagaimana kalau sudah ada di meja kita katanya benda haram kalau sudah sampai ke tangan kita ya, maka ada dua sikap. Yang pertama, sikap kepada orang tersebut adalah dengan menasihatinya, kasih edukasi dengan cara hikmah. Maaf, kalau ada orang yang ini Pak uang rokok, Bu sini, ya kan, Pak sini. Pertama rokok haram. Dalilnya A B C D F G H I Z ya kan. Yang kedua, ini uang sogok, tidak boleh. Ya, jangan budayakan seperti ini. Gimana kami sebagai pegawai mau amanah, ya? Kami sudah digaji Bu, nggak usah kasih seperti ini, ya. Seperti itu. Kadang memang harus sampaikan sikap kita kepada dia. Kemudian yang kedua, uangnya gimanain? Ya, sudah ada di meja kita nih. Maka ya, kalau ada orangnya balikin. Ini bukan hak kita, maaf, bukan hak saya. Dan jangan diulangi kepada siapapun, nggak boleh. Kalau sudah terlanjur ada, maka bukan dibuang ke tong sampah, Pak. Bukan pula kita makan, tapi kata para ulama min babit takhallus, dengan cara ini dia namanya pencucian harta namanya ya. Dengan cara mencuci diri dari hal ini, menjauhkan diri. Caranya apa? Kasihkan ke orang lain. Kasihkan ke orang lain. Ya, ke fakir miskin. Kasihkan. Tapi jangan pula cerita, "Assalamualaikum, Bo, ini ada uang haram." Nggak boleh. Ya, orang mana mau menerima. Ya kan Pak? Kalau kita sudah tahu ini uang haram kan nggak boleh diterima. Nggak boleh. Tegak hujah. Ini uang haram nggak boleh diterima. Walaupun kita butuh. Ya. Kasih aja ke fakir miskin. Ya. Ini sebagian pendapat ulama. Yang kedua, kasih ke fasilitas umum. Kalau bentuknya harta, kayak gitu. Ya, kasih ke fasilitas umum. Tapi lebih apa? Kalau memang berbentuk makanan, maka pendapat yang pertama tadi lebih kuat. Ya, karena makanan nggak mungkin fasilitas umum ya, jalan, jembatan, WC kan nggak mungkin. Taruh di WC ya kan, taruh di jembatan, dikira sesajen nanti. Itu salah satu bentuk lemahnya pendapat yang mengatakan, ya kalau ada uang riba, ya kan uang riba haram. Kita ke fasilitas umum, nggak mesti, tidak harus. Ya kalau bendanya makanan masa ke fasilitas umum juga kan enggak. Nah itu salah satu pendapat lemahnya pendapat yang mengatakan ke fasilitas umum. Tapi apa? Secara global boleh kepada siapapun, asal jangan diri kita, keluarga kita jangan, ya. Karena keluarga kita tanggung jawab kita. Tidak boleh. Kita harus menjaga mereka dari makanan-makanan yang haram. Maka kasihkan ke fakir miskin, mereka lebih membutuhkan. Mereka jarang mendapatkan makanan enak seperti itu. Ya kan? Ya. Tidak masalah. Paham, Pak? Jelas, Pak ya? Bismillah. Oh iya, ada soal ini. Apa hukum jual beli online saat berada di dalam masjid? Jazakallahu wa barakallahu fiik wa iyyakum wa fiikum barakallah. Sekarang
pasar itu nggak cuma di sana, Pak. Pasar itu sudah masuk ke rumah-rumah kita, ke kamar-kamar kita, bahkan sudah ada di genggaman kita, Pak. Bahkan lebih lengkap yang ada di genggaman kita, ya. Kayak gitu. Lebih lengkapan yang ada di sini daripada yang ada di pasar, daripada yang ada di mall. Lebih lengkap di sini. Maka bagaimana ketika larangan Rasulullah SAW melarang jual beli di pasar, itu apakah melarang pasarnya di dalam masjid, apa jual belinya dalam masjid? Jual belinya, jual belinya, bukan pasarnya, ya. Jadi selama jual beli itu terjadi, transaksi jual beli mau online offline berada di masjid, sama saja, sama saja. Loh, kan pedagangnya di luar sana, Ustadz. Kita, ya, Mbak di mana? Bapak di mana? Dalam masjid. Iya. Terus HP-nya di mana? Dalam masjid. Iya. Ya udah. Seperti itu. Kalau mau keluar dulu, nah baru, ya, pilih, masukin keranjang, baru check out, ya kan? Baru transfer, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ya. Jadi dilarang jual beli di dalam masjid walaupun online. Kalau memberi hadiah boleh, ya. Kalau membayar hutang boleh di dalam masjid, ya. Karena semuanya akad tabarru. Akad tabarru. Yang dilarang itu jual beli, ya. Akad tabarru itu akad yang tidak dilandaskan untung duniawi, enggak. Ini orang minjemin, apakah ngambil untung? Tidak, justru kebaikan. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang minjemin 2 kali dihitung sedekah sekali, ya. Tapi jangan pula ditahan-tahan lah, nunggu dia minjem aja nggak mau bantu, enggak, jangan. Ya, inisiatif, karena pahala sedekah lebih banyak. Mungkin dia pun nggak mau minjem sama kita, ya, karena menjaga kehormatan diri dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Sudah, Pak, ya, Ibu? Kalau seperti ini, pertanyaan dari saya sekarang. Ya, udah lama gak ngasih hadiah, jadi pengen ngasih hadiah ini. Pertanyaannya, kapan boleh kita bertanya kepada penjual atau seseorang yang memberikan hadiah? Silakan, Bapak. Ada keraguan gitu aja, Pak. Ragu-ragu. Ragu di mananya, Pak? Sumbernya. Saya sebutin 2 di sini. Saya sebutin 2 tadi. Ragu di produknya sama sumbernya. Pembeli apa? Penjualnya atau pemberinya, ya. Kalau sumbernya, ya hartanya itulah. Ya, sumbernya dari mana? Ini apa barangnya gitu. Sekarang penjualnya ataupun pemilik harta tersebut. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan diaplikasikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.